Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Nena gas. Bab 1545 inilah negosiasi yang sebenarnya. Wu Chengjun tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, Tuan Xiang masih muda dan menjanjikan. Saya sangat mengaguminya. Sejujurnya, jika saya tidak mengandalkan keluarga saya saat seusia Tuan Xiang, saya tidak akan pernah mencapai level setinggi ini. Saya sangat mengagumi Tuan Xiang. Xiang Ruolin tampak sangat tenang menanggapi pujian Wu Chengjun. Ia hanya tersenyum dan diam saja, seolah menunggu Wu Chengjun melanjutkan. Tuan Xiang, karena kita bekerja sama, kita harus berorientasi bisnis. Lagi pula, semua pengusaha berorientasi pada keuntungan. Melihat bahwa dia berpengalaman dan tenang, Wu Chengjun tidak menunda lebih lama lagi dan melanjutkan. Xiang Ruolin mengangguk. Kata-kata Tuan Wu sangat lugas dan lugas. Saya sangat menyukainya. Kerjasama harus tulus dan bahkan terbuka. Wu Chengjun semakin terkesan dengan reaksi Xiang Ruolin dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Tuan Xiang memang masih muda, tetapi beliau memiliki tekad dan wawasan yang luas. Saya sangat mengaguminya. Saya juga sangat menantikan kerjasama ini. Saya tidak akan membuang-buang waktu lagi dan akan langsung menawar harganya. Saya harap Tuan Xiang dapat memahami ide saya." Xiang Ruolin tersenyum dan mengangguk lagi. Tuan Wu, sebutkan saja harganya. Kami bernegosiasi dengan tulus dan menginginkan harga yang sebenarnya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di Longguo, keluarga Wu kami memiliki aset senilai lebih dari 1 triliun yuan. Saya yakin Direktur Xiang pasti sudah memeriksanya sebelum datang ke sini. Kan? Wu Chengjun membuat catatan sebelumnya, berharap Xiang Ruolin akan setuju secara psikologis. Aku tahu, Xiang Ruolin masih mengangguk dengan tenang. Saya tidak mau lebih dari 30% saham ini. Cukup 350 miliar. Wu Chengjun mengutarakan harga yang diinginkannya. Menurut idenya, jumlah normal adalah 300 miliar, dan meminta tambahan 50 miliar adalah untuk memberi Xiang Ruolin ruang tawar-menawar. Dia menatap Xiang Ruolin, menunggu jawabannya. Namun, Xiang Ruolin tidak langsung menjawab, tetapi ekspresinya menjadi merenung, seolah-olah dia sedang memikirkan apakah itu bermanfaat atau tidak. Wu Chengjun juga cemas dan ingin segera membuat kesepakatan, tetapi ia berpura-pura tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Ia bahkan memberi isyarat kepada Ding Ling di sebelahnya untuk membuat teh kungfu. Xiang Ruolin juga tampak asyik berhitung. Ia sesekali mengeluarkan ponselnya untuk menghitung, bahkan menulis dan menggambar di atas kertas. Sikapnya sangat serius. Hal ini membuat Ding Ling, yang sedang membuat teh kungfu, merasa sangat emosional. Untuk pertama kalinya, ia merasa kagum terhadap seorang pria, entah kenapa. Sekitar 10 menit kemudian, teh kungfunya siap, dan Xiang Ruolin meletakkan penanya dan mengangkat kepalanya. Tepat saat dia hendak berbicara, Wu Chengjun berkata sambil tersenyum, "Tuan Xiang, bagaimana kalau mencoba keterampilan teh kungfu putriku?" Oke. Wajah Xiang Ruolin yang tadinya tersenyum kini semakin tersenyum. Ia mengambil teh kungfu yang diberikan Ding Ling dan meneguknya. Dahi, mata Ding Ling melebar, dan tehnya masih sangat panas. Ini juga teh kungfu, Da Hong Pao terbaik, yang diproduksi dalam jumlah tetap setiap tahun. Selain para pemimpin penting, hanya keluarga besar seperti mereka yang bisa mendapatkannya. Kok bisa mereka meminumnya seperti sapi? Saya tidak memahaminya sama sekali. Tepatnya saya agak bingung. Bahkan Wu Chengjun pun menatap Xiang Ruolin dengan bingung. Berpikir apakah dia salah lihat. Hal itu sama sekali tidak sesuai dengan identitas dan temperamennya. Xiang Ruolin mencibir dalam hati.
Ini strateginya, ia ingin mereka tidak memahaminya, dan yang lebih penting, membuat mereka merasa bahwa ia memiliki sisi vulgar. Ini akan memudahkan tawar-menawar. Apakah Tuan Wu baik-baik saja? Wu Chengjun menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, saya hanya terkejut dengan teh yang baru saja diminum pria itu. Haha, setelah mengatakan itu, dia sengaja tertawa untuk meredakan rasa malunya. Xiang Ruolin juga tertawa dan berkata, bukan apa-apa, kan, aroma teh dan kecantikan Nona Dingling yang membuatku bersikap lebih terus terang. Wajah Dingling memerah. Xiang Ruolin sepertinya menyukainya dan terus-menerus menyebut-nyebutnya. Mata Wu Chengjun kembali berbinar. Mungkinkah dia jatuh cinta pada Dingling? Kalau begitu, itu hal yang baik. Xiang Ruolin tersenyum lagi dan berkata, saya seperti minum teh, sangat lugas dan terus terang. Dan saya yakin Anda telah melihat perkembangan perusahaan kami sekarang. Ini seperti menjilati darah di ujung pisau dan merebut mangsa orang lain. Wu Chengjun mengangguk. Direktur Xiang adalah orang yang lugas. Baguslah Tuan Wu tahu ini. Karena Anda sudah meminta harga, saya tentu harus menawar. Ini aturan pasar. Saya yakin Tuan Wu akan mengerti, kan? Haha, Tuan Xiang jujur dan tulus, dan saya semakin mengaguminya. Ajukan saja tawaran Anda. Wu Chengjun sengaja bertindak sangat murah hati, dengan ekspresi seolah-olah dialah yang mengendalikan segalanya. Xiang Ruolin melirik kertasnya dan berkata, paling banyak yang bisa saya tawarkan adalah 200 miliar. Sedikit sekali, tanya Dingling langsung. Baru saja Wu Chengjun meminta 350 miliar. Dingling menganggapnya harga normal dan tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir Xiang Ruolin akan memberi 300 miliar, bahkan jika dia menawar lebih lanjut. Tetapi saya tidak menyangka dia akan memberi 200 miliar, yang mana setengah harga. Senyum di wajah Wu Chengjun membeku. Ia tak menyangka akan sekecil ini. Ini adalah grup Wu, yang kondisi keuangannya sangat baik. Suasananya agak canggung. Wu Chengjun memang lebih tua, jadi reaksinya cukup cepat. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Xiang memang seperti yang dikatakannya, dengan kepribadian yang lugas dan jujur. Haha. Dia menertawakannya untuk meredakan suasana dan mencoba meredakan situasi. Lagi pula, kesepakatan itu sudah dinegosiasikan dan harganya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang bisa menepatinya. Dingling juga sedikit malu dengan reaksinya barusan. Pipinya memerah dan dia menatap Xiang Ruolin, berharap dia bisa membuat kutipan baru. Xiang Ruolin merasa senang, pendekatan ini sempurna, persis seperti yang ia inginkan. Isyarat minum teh telah menutupi kecanggungan dan mencegah negosiasi menemui jalan buntu, memberi Wu Chengjun secercah harapan. Tuan Wu, bisnis itu sulit, menghasilkan uang itu sulit, saya harap Anda bisa mengerti. Wu Chengjun menunjukkan pemahaman yang luar biasa dan berkata sambil tersenyum. Saya mengerti persis apa yang dikatakan Direktur Xiang, dan saya sangat mengaguminya. Saya rasa hanya Direktur Xiang yang bisa sejujur itu. Bisnis hanyalah negosiasi bola balik, tidak ada yang serius. Dingling. Tuangkan teh untuk Direktur Xiang. Dingling langsung mengangguk dan mulai menuangkan teh untuk Xiang Ruolin. Harga yang diminta dan penawaran tadi sepertinya sudah lewat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wu Chengjun juga berhenti berbicara tentang harga dan mulai berbicara tentang masalah bisnis, dan kedua belah pihak sekali lagi jatuh ke dalam suasana yang harmonis. Melihat tidak satu pun dari mereka menyebutkan transaksi perusahaan, Dingling sedikit bingung dan harus berkonsentrasi membantu menuangkan teh. Setengah jam kemudian, Xiang Ruolin pergi, meninggalkan Wu Chengjun dan Dingling sendirian. Wu Chengjun menatap Dingling dan bertanya, bagaimana menurutmu?
Ini bukan negosiasi, ini lelucon. Ding Ling mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Namun Wu Chengjun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah, inilah negosiasi yang sebenarnya." Bab 1546, memadamkan api. Ding Ling menatap Wu Chengjun di depannya dengan mata terbelalak, matanya penuh dengan pertanyaan dan kebingungan. Wu Chengjun berdiri dan melihat keluar jendela, ke arah belakang mobil Xiang Ruolin. Kesepakatan senilai 300 miliar bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dengan mudah oleh perusahaan manapun. Kita pikir itu terlalu kecil, tetapi dia mungkin berpikir 200 miliar terlalu banyak. Ini adalah proses perasaan psikologis dan pengakuan bersama. Kita harus belajar memahaminya. Ding Ling tampaknya masih mengerti, namun mengangguk setuju. Xiang Ruolin sangat tulus tadi. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa berinteraksi dengannya dan melihat apakah kamu bisa belajar sesuatu darinya. Ketika Ding Ling memikirkan pujian Xiang Ruolin sesekali, pipinya menjadi sedikit merah dan panas, bahkan detak jantungnya menjadi cepat. Wu Chengjun pura-pura tidak memperhatikan. Masih ada potensi besar bagi kita untuk bekerja sama dengannya. Kuharap aku tidak melewatkannya. Ayah, aku mengerti. Aku akan mencari cara untuk menghubunginya sekarang. Ding Ling mengerti maksud Wu Chengjun dan langsung setuju. Wu Chengjun mengangguk. Bagaimana akuisisi sahamnya? Semuanya berjalan sesuai rencana. 10 miliar sudah dibeli hari ini dan dicairkan. Tidak ada yang menyadarinya. Benar sekali. 50 miliar dalam 5 hari paling lama. Kita harus cepat menjual saham kita. Baiklah. Aku akan segera mengurusnya. Ding Ling menyadari urgensi situasi dan segera berdiri dan keluar. Wu Chengjun ingin memberitahu Suhu tentang situasi ini. Tetapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berpikir untuk mengurangi kontak satu sama lain dan tidak menelepon. Di sisi lain, Ji Fei sudah mendengarkan laporan Feng Huang dan sangat puas dengan negosiasi Xiang Ruolin. Lumayan, dia sudah membuat banyak kemajuan selama ini. Tuan, apa tujuannya kali ini? Feng Huang menatap Ji Fei dengan bingung dan bertanya. Keluarga Wu menganggap grup Wu mereka bagus sekarang. Tapi mereka akan segera tahu kalau itu bukan apa-apa. Nanti, jangankan 200 miliar. Kalaupun mereka memberikannya gratis, itu tergantung suasana hati saya. Tuan, apakah ini mungkin? Ji Fei, banyak sekali orang yang mengirimkan resume ke perusahaan kita saat ini, sampai-sampai sistemnya hampir lumpuh. Suara Julie terdengar keras, menenggelamkan pertanyaan Phoenix. Ji Fei tersenyum tenang. Ada apa? Apa kau melihatnya? Mata biru Julie sudah tersenyum bak lautan, dan ia mengangguk berulang kali. Aku melihatnya, mereka semua adalah karyawan Wu Group, dan masing-masing dari mereka memiliki pengalaman kerja yang sangat kaya. Mereka jelas merupakan pilar perusahaan. Senyum Ji Fei makin lebar. Phoenix menjadi semakin penasaran dan menatap Julie dan bertanya, apa artinya ini? Ji Fei bilang setelah Wu Group mendapatkannya secara gratis, kamu harus keluar dan membuat pengaturan. Dia meminta kami untuk memberitahu perusahaan agar merekrut orang. Julie memberi isyarat seraya menceritakan rencana Ji Fei untuk membajak karyawan. Mendengar ini, hati Feng Huang bergetar 2 kali. Ia takjub dengan tindakan Ji Fei. Singkirkan kayu bakar dari bawah kuali. Pertanyaan Xiang Ruolin tentang harga hari ini memberi mereka harapan. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya membuat mereka bingung. Melihat Ji Fei, Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Biarkan Xiang Ruolin menghilang selama beberapa hari dan jangan biarkan pihak lain menemukannya. Oke. Feng Huang keluar dan menghubungi Xiang Ruolin. Xiang Ruolin di ujung telepon menerima notifikasi dari Phoenix dan tersenyum lebar. Baru saja,
Dingling meneleponnya dan ingin mengundangnya makan malam. Tetapi Xiang Ruolin menolak karena ada urusan. Dia tetap tidak akan jatuh pada perangkap kecantikan. Sekarang setelah Anda membuat pengaturan demikian, berarti saya telah memainkan peran saya. Xiang Ruolin mengambil mobil dan menghilang di kota besar Longdu. Dingling kembali ke kantor Wu Chengjun. Ayah, aku baru saja menelepon Xiang Ruolin. Tapi dia menolak menemuiku karena ada urusan lain. Oh, main jual mahal, putriku, Wu Chengjun, bukan seseorang yang bisa didapatkan sembarang orang. Kalau aku memberimu kesempatan sekarang dan kau tidak menginginkannya, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan jika kau menginginkannya. Wu Chengjun tidak terlalu memikirkannya, dan bahkan tersenyum dan menggoda untuk menghibur Dingling. Dingling merasa sangat nyaman dan merasa bahwa ayah baptis ini sangat menghargainya. Wu Chengjun dan Dingling tidak tahu apa yang terjadi di sini. Hari berikutnya, perusahaan-perusahaan di bawah Li Group, Hongke Group, Zhao Group dan Ji Group semuanya telah menyelenggarakan tim wawancara perekrutan berskala besar. Dia bahkan menolak banyak tawaran bisnis perusahaan dan mulai merekrut karyawan baru. Dibandingkan dengan kegembiraan dan kesibukan di sini, di sisi lain, di Wu Group, Wu Chengjun datang ke perusahaan di pagi hari, mempersiapkan hari baru seperti biasa, menunggu seseorang membeli saham, dan pada saat yang sama memperoleh saham perusahaan keluarga Ji dan keluarga Zhao. Namun, setibanya di gedung perusahaan, ia merasa perusahaan itu benar-benar sepi. Saat melihat resepsionis, ia melihat seorang wanita baru, resepsionis yang kemarin dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Di mana orang-orang di perusahaan saat ini, resepsionis itu sedikit gugup ketika melihat Wu Chengjun. Tuan Wu, saya tidak tahu kenapa, tapi hari ini hanya ada sedikit karyawan yang datang bekerja. Apa? Jantung Wu Chengjun berdebar kencang saat mendengar ini. Memikirkan apa yang terjadi pada Ji Feilai kemarin, ia bertanya-tanya apakah upaya ideologisnya tidak efektif. Berapa banyak orang yang tidak datang? Mungkin lebih dari separuh orang tidak datang. Siapapun yang tidak datang akan dipotong gajinya. Wu Chengjun berteriak dengan marah. Saat itu, seorang manajer tingkat menengah perusahaan datang dari luar. Wang Suang, mantan manajer departemen penjualan. Wu Chengjun melihatnya dan berkata, Wang Suang, kenapa kamu baru datang? Kamu terlambat, tahu. Wang Suang tampak acuh tak acuh ketika mendengar omelan Wu Chengjun. Ia bahkan menatap Wu Chengjun sambil tersenyum. Tuan Wu, kalau mau memarahi saya, lakukan sekarang juga, Anda tidak akan punya kesempatan lagi setelah ini. Apa maksudmu? Tanya Wu Chengjun dingin. Saya akan segera mengundurkan diri. Berhenti, Wu Chengjun tercengang mendengar ini. Manajer penjualan ini memiliki gaji tahunan lebih dari 1 juta. Ditambah bonus dan suap perusahaan yang diterimanya, pendapatan tahunannya mencapai beberapa juta. Ini setara dengan uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang seumur hidup mereka. Dan dia benar-benar ingin mengundurkan diri. Wang Suang, apa kau gila? Apa yang akan kau lakukan setelah mengundurkan diri? Ayo kerja di perusahaan baru, gaji tahunan, 3 juta. Wang Suang mengulurkan 3 jari dan berkata dengan penuh semangat. Kepala Wu Chengjun berdengung, dan matanya kebetulan melihat resepsionis, yang juga berbinar. Dia hendak berbicara ketika resepsionis itu memandang Wang Suang dan bertanya, Manajer Wang, perusahaan mana yang membayar gaji setinggi itu? Li Group, Hongke Group, Zhao Group, dan Ji Group. Perusahaan-perusahaan manapun, asalkan dapat menunjukkan kemampuan yang memadai, akan menerima imbalan besar dan akan sangat dihargai. Bagus, aku juga mau ikut. Setelah resepsionis selesai berbicara, dia berhenti bertugas, berjalan keluar dari meja depan,
dan berlari keluar tanpa memperhatikan tatapan pembunuh Wu Chengjun. Wu Chengjun jadi gila sekarang. Dia tidak menyangka metode perburuan Ji Fei begitu langsung dan efektif. Wang Suang, ini spionase industri. Aku akan menuntutmu dan melarangmu bekerja di profesi ini seumur hidup. Bersambung.